Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di sini dalam pembahasan kita yang baru, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu ada 3. Yang pertama itu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas yaitu mengenai persamaan sinus. Persamaan sinus, misal sin X sama dengan setengah. Berapakah nilai X? Maka dalam penyelesaiannya ada 3 cara, yaitu yang pertama, tentukan sudut lancip. Tentukan sudut lancip untuk ruas kanannya. Kemudian yang kedua yaitu gambar segitiga pada grafik kuadrannya. Dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari penyelesaiannya. Sekarang kita jawab, sin X sama dengan setengah. RA di situ adalah ruas kanan, setengah itu bernilai positif. Nah, yang kedua sekarang kita akan menggambar segitiga pada grafik kuadrannya. Kita gambar seperti yang sudah dipelajari, bahwasannya dalam koordinat kartesius pada trigonometri terdapat 4 wilayah atau 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, di situ kita akan menggambarkan, perhatikan, kita akan menggambarkan segitiga pada koordinat kartesiusnya itu 30 derajat, kemudian sudutnya itu bernilai 30 derajat, sisi miringnya itu adalah 2. Ingat, pada sin alfa itu rumusnya adalah sin demi depan per miring. Depannya adalah 1, miringnya adalah 2. Nah, di situ perhatikan lagi clue-nya yang kemarin juga udah dijelaskan, ASTC, asal tahu caranya. A itu adalah all, semua bernilai positif pada kuadran pertama, atau perhatikan pada kuadran pertama itu adalah sisi tegaknya atau sisi depannya itu adalah bernilai positif, sedangkan sisi miring selalu bernilai positif. Jadi depan per miring positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif pada kuadran pertama. Nah, pada kuadran kedua itu sisi tegaknya atau sisi depannya juga bernilai positif, sehingga positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Kemudian pada kuadran ketiga itu sisi tegaknya bernilai negatif. Jadi negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Kemudian pada kuadran keempat itu sisi tegaknya bernilai negatif. Kemudian sisi miringnya itu selalu positif. Jadi negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Jadi ingat, di situ sudutnya kenapa 30 derajat? Kita kemarin ada sudut istimewa setengah akar N. Jadi sin berapakah yang menghasilkan setengah? Itu adalah 30 derajat. Maka di sini gambar grafik pada koordinat kartesiusnya adalah 30 derajat. Kemudian berarti yang dipakai dari gambar segitiga pada koordinat kartesius itu yang memenuhi persyaratan adalah kuadran 1 dan kuadran 2. Karena kuadran 1 dan kuadran 2 itu yang bernilai positif. Sehingga jadi sin X-nya sama dengan setengah, yang memenuhi di kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga nilainya adalah jika diputarkan itu adalah untuk sudut yang pertama atau kuadran pertama nilainya 30 derajat. Kita putar lagi pada kuadran kedua bahwa nilainya adalah sin 150 derajat. Itu diperoleh dari 180 derajat dikurang 30 derajat, maka nilainya adalah 150 derajat. Diputarkan ya. Jadi dia pada kuadran pertama itu nilainya 30 derajat, kemudian ditarik berlawanan arah jarum jam, maka nilainya adalah 150 derajat. Oke. Yang selanjutnya untuk kuis 1. Misal, sudut yang memenuhi persamaan sin X sama dengan min akar 2 per 2. Jadi, langkah pertama adalah menentukan sudut lancipnya. Di situ langkah pertama menentukan sudut lancipnya. Jadi sin berapakah yang menghasilkan min akar 2 per 2 atau setengah akar 2? Nah, kalau
sin yang menghasilkan setengah akar 2 itu adalah sudut 45 derajat. Karena di situ ada negatifnya, maka minus 45 derajat. Selanjutnya kalian kerjakan, perhatikan. Jadi nanti tarik kesimpulannya, di kuadran keberapakah dia yang memenuhi persyaratan. Oke, ingat contoh soal nomor 1, sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah. Perhatikan, jadi kalau kita menggambarkannya seperti ini, koordinat kartesiusnya, kita gambarkan. Nah, kalau yang pertama itu kita buat berlawanan arah jarum jam, maka dia akan kembali ke 30 derajat kembali, yaitu sisi tegaknya 1 dan sisi miringnya adalah 2. Sehingga dapat dituliskan ini yang berlawanan arah jarum jam, X sama dengan 30 derajat, maka nilai X-nya adalah 30 derajat ditambah 360 derajat, maka hasilnya adalah setengah. Jadi 30 derajat ditambah 360 derajat juga hasilnya setengah. Nah, bagaimana kalau searah jarum jam? Kita putarkan lagi dia searah jarum jam. Maka akan kembali lagi ke 30 derajat, tapi dia menjadi 30 derajat dikurang 360 derajat. 30 derajat dikurang 360 derajat. Maka hasilnya adalah juga setengah. Jadi kalau 30 derajat dikurang 360 derajat itu adalah minus 330 derajat. Nah, bagaimana kalau yang sudut 150 derajat? Nah, itu kan terletak pada kuadran kedua juga kan? Jadi kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, maka dia akan sama. Juga nilainya adalah setengah, menjadi 150 derajat atau X sama dengan 150 derajat, maka nilai X-nya adalah 150 derajat ditambah 360 derajat. Begitu juga kalau dia searah jarum jam, maka 150 derajat dikurang 360 derajat. Oke. Maka penyelesaiannya secara umum dapat dituliskan, perhatikan. Nilainya tadi kita udah tentukan, yaitu alfanya atau sudutnya adalah yang pertama 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang kedua adalah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K itu sendiri adalah bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi untuk kuis 1 penyelesaian umumnya berapa? Jadi kalian tentukan sendiri untuk kuis yang pertama tadi penyelesaian umumnya berapa. Jadi kalau yang contoh kita tadi penyelesaian umumnya adalah 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, untuk kuis 2 perhatikan. Sebelum kita ke kuis 2, kita mau menyelesaikan di sini, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah dengan batasnya. Ingat, selalu membacanya dari tengah. X lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 360 derajat. Nah, ini kita masukkan nilainya lagi ke koordinat kartesius dengan sudutnya adalah 30 derajat, sisi tegaknya 1 dan sisi miringnya adalah 2. Sehingga kalau kita masukkan nilainya tadi sesuai dengan penyelesaian umum, maka yang memenuhi persyaratan adalah 30 derajat, sudah pasti ya, karena X-nya lebih besar dari 0 derajat, berarti 30 derajat masih memenuhi. Kemudian kalau kita 30 derajat ditambah, andai kata K-nya itu adalah 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat, ditambah 30 derajat, maka nilainya 390 derajat. Berarti sudah lebih dari syarat yang diminta. Sudah lebih dari syarat yang diminta. Jadi tidak memenuhi. Kemudian kalau 2, 1 aja tidak memenuhi, bagaimana kalau K-nya 2? Otomatis tidak memenuhi ya. Kemudian untuk yang 150 derajat kita masukkan 150 derajat ditambah K-nya kita ambil 0, berarti 0 kali 360 derajat adalah 0, maka X-nya masih memenuhi di situ ya. 150 derajat X-nya masih memenuhi.
karena interval jaraknya itu adalah antara lebih besar dari 0 derajat lebih kecil dari 360 derajat. Maka nilai X di situ masih memenuhi, yaitu 150 derajat. Bagaimana kalau 150 derajat ditambah K-nya itu adalah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya menjadi 150 derajat ditambah 360 derajat. Itu hasilnya sudah lebih dari 360 derajat. Jadi sehingga penyelesaian kita pada sin X sama dengan setengah adalah hanya dua, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Nah, yang kuis 2, bagaimana dengan sin X sama dengan min akar 2/2 dengan syaratnya X lebih besar dari 180 derajat, lebih kecil dari 180 derajat. Yang pertama, X lebih besar dari min 180 derajat, lebih kecil dari 180 derajat. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, caranya sama seperti yang tadi, yaitu letaknya di antara min. Tadi kan udah ada yang di awal udah dikasih tahu bahwa sudut lancipnya, tentukan yang pertama adalah sudut lancipnya, yaitu terletak antara 45 derajat. Karena ada negatifnya, maka kita kasih negatif 45 derajat. Selebihnya kalian selesaikan sendiri. Kemudian persamaan umum. Jadi secara umum persamaan sinus adalah tadi sudut itu adalah kita misalkan sesuatu, yaitu P derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau 180 derajat dikurang P derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga kalau 180 derajat, tadi kalau kita masuk ke soal kita tadi sin X sama dengan setengah, sama aja hasilnya itu 150 derajat. Perhatikan ya. Jadi ini juga sama, caranya udah dijelaskan tadi, nilai K-nya berapa. Kalau ini kita dapat sin X sama dengan setengah, sin X berapakah yang hasilnya setengah, yaitu sin 30 derajat, maka nilai X-nya adalah 30 derajat. Baru kita masukkan rumus yang secara umum, yaitu persamaan sinus ada dua, yaitu P derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau 180 derajat dikurang P ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti ada dua rumus. Boleh pakai rumus yang pertama tadi, yaitu menggambarkan segitiga pada grafik kuadratnya, atau menggunakan rumus yang secara umum, yaitu P ditambah K dikali 360 derajat, atau 180 derajat dikurang P ditambah K dikali 360 derajat. Dengan batas-batas yang diminta, bahwasannya dengan rumus yang pertama atau rumus yang kedua juga menghasilkan sama, yaitu X-nya bernilai 30 derajat dan 150 derajat. Oke. Untuk